Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kali ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah fikih jurusan ilmu politik Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi tamhid atau pendahuluan mata kuliah kita untuk satu semester ini. Pendahuluan tersebut mencakup 3 hal. Yang pertama, definisi fikih, ya, apa itu fikih. Kemudian yang kedua, bagaimana sejarah singkat perkembangan fikih Islam. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melihat sekilas tentang biografi para imam-imam mazhab populer dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, mengenai ta'riful fiqh atau definisi fikih. Kata fikih itu dalam bahasa Arab adalah al-fiqhu yang memiliki makna yang sama dengan kata al-fahmu yang berarti memahami. Jadi kalau dikatakan faqiha yafqahu fiqhan, itu artinya sama dengan fahima yafhamu fahman. Makna ini dapat kita lihat misalnya dalam Al-Quran surat Hud ayat 91, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul." Kaum Nabi Syu'aib berkata kepada Nabi Syu'aib, "Wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran, kami tidak memahami banyak hal mimma taqul, dari apa yang engkau sampaikan." Dalam ayat ini kita melihat kata nafqahu yang seakar kata dengan kata al-fiqhu, di mana dalam ayat ini kata nafqahu tersebut itu memiliki makna memahami, sama dengan kata al-fahmu. Nah, adapun secara terminologi atau menurut istilah, tadi secara bahasa atau secara etimologi, makna al-fiqh. Nah, sekarang secara istilah kata al-fiqhu, kalau dikatakan fikih secara istilah menurut para fuqaha, yaitu didefinisikan oleh Imam Syafi'i misalnya, yaitu al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Itu suatu ilmu yang mengkaji, mempelajari tentang hukum-hukum syariat, ya, yang berfokus pada hukum-hukum al-amaliyah, yang maksudnya hukum-hukum yang bersifat praktis, yang diamalkan baik dengan pengamalan hati, misalnya al-qalbiyah seperti niat, dan maupun al-fi'liyah, ya, yang bersifat perbuatan, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, jual beli, ya, gadai, nikah, talak, dan sebagainya. Ini semuanya masuk dalam syar'iyyah al-amaliyah, yaitu hukum-hukum Islam yang bersifat praktis atau sesuatu yang diamalkan. Kemudian al-muktasab, hukum-hukum tersebut digali, diistinbat, ya, min adillatiha tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sejarah perkembangan fikih Islam. Jadi sebenarnya fikih Islam itu sudah ada tentu saja sejak dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
fikih atau hukum-hukum Islam tersebut itu bisa dalam bentuk fatwa apabila ada suatu peristiwa, bisa juga dalam bentuk putusan hukum ya dalam suatu perselisihan misalnya. Fikih tersebut juga bisa dalam bentuk jawaban ketika ada pertanyaan yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada periode pertama ini atau pada periode peletakan fikih Islam, kompilasi hukum Islam itu hanya ada dua, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sumber hukum atau sumber hukum fikih Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada periode selanjutnya yaitu pada periode sahabat. Nah, pada periode sahabat setelah sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat dihadapkan dengan berbagai persoalan yang di masa Nabi itu belum ada, yang mendesak para sahabat untuk melakukan istinbat hukum dengan melalui metode ijtihad. Nah, lalu kemudian pada masa ini ya Majmu'atul Ahkam atau kompilasi hukum yang ada ketika itu ada 3 ya, yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau aturan-aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga ditambah dengan fatwa-fatwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 hal ya, kumpulan hukum yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi pada masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa sahabat ini tentu saja sumber hukum Islam sudah bertambah daripada sebelumnya yang hanya Al-Quran dan Sunnah, itu bertambah 1 yaitu ijtihad para sahabat. Dan selanjutnya setelah ya, jadi dari periode sahabat dan periode Nabi Muhammad SAW itu hukum-hukum Islam itu belum dikodifikasi, belum dibukukan dalam satu buku, ya, dan juga hukum-hukum tersebut belum berbentuk dalam suatu metodologi ilmiah. Ya, mengapa? Karena hukum-hukum pada masa tersebut itu belum disebutkan disertai dengan dalil, illat, dan juga belum disertai dengan penjelasan kaidah usulnya. Dan juga pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pada masa sahabat, kompilasi hukum ini, hukum-hukum tersebut itu belum dinamakan dengan nama fikih, dan para pakar di bidang fikih tersebut juga belum dinamakan sebagai fuqaha. Jadi para sahabat, jadi pada periode sampai pada periode sahabat, para ahli fikih belum dinamakan fuqaha atau ahli fikih. Nah, selanjutnya pada periode tabi'in dan tabi'in yang terdapat pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, di mana Daulah Islamiyah atau wilayah kekuasaan Islam itu semakin meluas, yang mencakup wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang bukan negeri Arab. Kaum muslimin ketika itu diperhadapkan dengan berbagai persoalan yang juga belum ada pada masa sebelumnya. Dan ini juga tentu saja mendesak dan mendorong para ulama, para imam mujtahid terutama untuk berijtihad dalam mengistinbat atau menggali hukum dari sumber-sumber hukum Islam terhadap fenomena peristiwa yang dihadapi ketika itu. Nah, pada masa tabi'in dan tabi'in ini ada 4
kompilasi hukum atau majmu'atul ahkam ada 4. Yang pertama hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang ketiga fatwa para sahabat, dan yang keempat fatwa-fatwa para imam mujtahid. Kemudian pada periode ini juga itu sumber hukum Islam bertambah ya, menjadi 4. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah atau hadis, kemudian yang ketiga fatwa as-sahabah, fatwa-fatwa para sahabat Nabi, kemudian yang keempat ijtihadul a'immah atau ijtihad para imam-imam ahli fikih. Nah, pada periode yang ketiga ini, yaitu pada periode tabi'in dan tabi'in, disinilah dimulai kodifikasi hukum-hukum Islam. Jadi hukum-hukum Islam sudah dibukukan, demikian juga dengan sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada abad kedua dan abad ketiga Hijriyah. Kemudian hukum-hukum Islam juga sudah berada dalam bentuk metodologi ilmiah, karena kitab-kitab fikih tersebut itu sudah disebutkan beserta dengan dalil, illat, dan kaidah-kaidah umumnya. Dan pada periode ini juga para ahli di bidang fikih itu sudah dinamakan dengan nama fuqaha, dan juga kumpulan hukum tersebut juga sudah dinamakan dengan ilmul fiqh. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu tentang sekilas mengenai profil para imam mazhab yang populer dalam akidah Ahlus Sunnah. Namun sebelum kita masuk pada profil biografi para imam mazhab tersebut, kita juga akan menyebutkan secara singkat perkembangan mazhab fikih dalam Islam. Sebenarnya mazhab, ya, bermazhab dalam Islam itu sudah ada sejak masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di masa sahabat kita mengenal ada mazhab Aisyah, ada mazhab Abdullah bin Umar, ada mazhab Abdullah bin Mas'ud, dan sebagainya. Lalu kemudian di era para tabi'in di Madinah misalnya kita mengenal ada mazhab Sa'id bin Musayyib, ya, kemudian Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, dan sebagainya. Kemudian di Kufah ada Alqamah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakha'i, dan di Basrah ada Al-Hasan Al-Basri. Nah, lalu kemudian selanjutnya pada abad kedua sampai pada pertengahan abad keempat Hijriyah, ya, di Mekah misalnya di era tabi'in, ya, kita mengenal Sufyan bin Uyainah di Mekah, kemudian di Madinah ada Malik bin Anas, di Basrah ada Hasan Al-Basri, di Kufah ada Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, di Syam ada Al-Auza'i, kemudian di Misr ada Imam Syafi'i dan Al-Lais bin Sa'ad, kemudian di Naisabur ada Ishaq bin Rahawayh, di Baghdad ada Abu Thawr, Dawud Al-Zahiri, dan Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, jadi bermazhab itu sudah ada dan sudah dimulai sejak para masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian mari kita bersama-sama membahas secara singkat tentang para imam mazhab yang populer dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Nama lengkap beliau adalah An-Nu'man bin Thabit bin Zuwata Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriyah dan wafat pada tahun 150 Hijriyah. Beliau termasuk di kalangan tabi'in, ya, yaitu generasi setelah tabi'in. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah itu termasuk di kalangan tabi'in, ya. Karena beliau pernah
bertemu dengan sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis dari beliau, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Beliau belajar selama 18 tahun pada seorang ahli fikih yang bernama Hammad bin Abi Sulaiman, yang juga belajar dari gurunya, yaitu Syekh atau Imam Ibrahim An-Nakha'i. Nah, lalu kemudian selanjutnya untuk mazhab Maliki, ya, pendirinya adalah Malik bin Anas. Ya, nama lengkap beliau Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi. Ya. Beliau lahir di Madinah dan juga wafat di Madinah dan tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, beliau lahir tahun 93 Hijriah dan wafat tahun 179 Hijriah. Imam Darul Hijrah dalam bidang fikih dan hadis setelah generasi tabi'in. Beliau menuntut ilmu dari para ulama Madinah. Ya. Beliau bermula zamah, ya, bersahabat ya, dengan Abdurrahman bin Hurmus dan juga belajar dari Nafi', yaitu budak Ibnu Umar, dan juga beliau belajar dari Ibnu Syihab dan sebagainya. Nah, lalu kemudian selanjutnya mazhab Syafi'i. Ya, pendiri mazhab Syafi'i bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Muttalibi bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, yaitu tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Dan Imam Syafi'i sendiri lahir di Gazzah. Ya, tahun itu 150 Hijriah dan wafat di Mesir tahun 204 Hijriah. Beliau pernah jadi beliau sejak umur 2 tahun setelah ayahanda beliau wafat, beliau dibawa oleh ibunya ke Mekah, ke tanah air, ke kampungnya bapaknya di Mekah, dan belajar di sana, dan sudah diberi izin untuk berfatwa di Mekah ketika itu pada umur 15 tahun. Lalu kemudian beliau juga sempat berpindah ke Yaman, menetap di Yaman untuk mencari nafkah. Lalu kemudian juga pernah ke Baghdad sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 183 Hijriah dan tahun 195 Hijriah. Di sana beliau sempat bertemu dengan Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah juga belajar dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, lalu kemudian di Baghdad beliau menyusun dan mengarang kitab beliau yang berjudul Al-Hujjah, yaitu fikih dalam mazhab Syafi'i Al-Qadim. Ya, mazhab Qadim Syafi'i itu yaitu mazhab fikih masyarakat Baghdad. Ya, dan nama kitabnya yang dikarang oleh Imam Syafi'i adalah Al-Hujjah. Lalu kemudian tahun 200 Hijriah beliau hijrah ke Mesir, dan di Mesir beliau menyusun kitabnya, kitab Al-Um, dalam mazhab Syafi'i Al-Jadid atau mazhab jadid dari mazhab Syafi'i. Dan beliau juga sekaligus mengarang kitab Ar-Risalah, yaitu kitab yang pertama kali disusun dengan metodologi ilmiah dalam ilmu usul fiqh. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mazhab Hanbali. Ya, pendirinya adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Ya, beliau lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah dan juga wafat di Baghdad tahun 241 Hijriah. Selama hidup beliau senantiasa mengadakan rihla ilmiah, bepergian menuntut ilmu, misalnya ke Kufah, ke Basrah, Makkah, Madinah, Yaman, dan juga pernah belajar di hadapan
Imam Syafi'i di Makkah dan di Baghdad. Nah, demikian pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Untuk menambah materi kita dalam perkuliahan ini, kita bisa merujuk terutama pada kitab Al-Fiqhu Al-Islami karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dan kitab-kitab fikih lainnya. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Insyaallah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.